Oke guys, jadi ini ada postingan dari Opposition 6890 akun Twitter. 16 rekening Jokowi sama bininya bisa lu cek di KPK, RI, dan PPATK guys. Lalu ini ada menyebutkan lagi satu rekening nominal cukup besar, apalagi rekening lain ya kan Mul? Betul guys, ini sungguh sangat mengejutkan tweetan dari akun Twitter Opposisi 6890 ini guys. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sungguh sangat mengejutkan sekali. Ini ternyata selain diungkap oleh netizen di Twitter tadi, ternyata pengamat politik Slamet Giting juga mengungkap ternyata Pak Jokowi dan pikirannya mempunyai 16 rekening guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saya kira perlahan-lahan kalau Prabowo melepaskan dirinya, kira Jokowi ini salah satu orang yang menjadi target, termasuk target partai politik di kabinet untuk diajukan ke pengadilan gitu, Bung. Ini yang membuat Jokowi gamang. Bagi saya, Jokowi terlambat masuk ke dalam partai politik pada saat harusnya dia menjadi presiden. Ini barangkali tidak terpikirkan oleh Jokowi. Gitu. Dan kemampuan Jokowi untuk membangun satu partai politik baru juga makin lemah. Makin lemah. Ini magnet politik Jokowi menurut saya perlahan-lahan akan melemah. Gitu. Oke lah, 82% tingkat kepuasan publik, tapi di desa, di kabupaten. Di kota kan tidak. Nah, perlahan-lahan dan pasti, saya kira magnet politiknya akan luntur. Sekaligus, orang juga ingin membuktikan. Coba buktikan, Anda lebih besar dari PDIP atau PDIP lebih besar dari KAU. Kan kira-kira begitu. Nah, ini harus dibuktikan. Nah, Jokowi yang identik dengan PSI, ternyata tidak mampu mengangkat PSI, gitu. Apalagi Projo, yang sekarang sedang dilematis. Harusnya pada tanggal 7-8 Desember kemarin, itu berkongres, tapi tidak jadi. Nah, apalagi sekarang, dalam posisi kakinya Budi Ari, satu itu udah di penjara, Bung. Satu kaki di penjara. Informasinya 7 jam ya? Iya, saya kira. Ini 7 akan jam berlanjut. diperiksa kan 7 jam kan? Ya. Bukan 2 jam kan? Bukan 2 jam. Nah, judol dikaitkan, korupsi dikaitkan. Ini desakan massa ini, menurut saya, terutama kalangan akademisi, kalangan terdidik, dan aktivis politik akan terus mengejar keluarga Jokowi, Bung. Sampai lubang-lubang kecil ini. Cuma saja, Bang. Kalaupun Jokowi secara magnetnya mulai melemah, tetapi masih mampu menggagalkan pameran lukisan Bang Yudi di Galeri Nasional, karena ada 5 lukisan dia. Itu apa yang menurut Abang ini? Analisis politik tentang lukisan. Oh, saya kira gambaran dari lukisan-lukisan itu yang saya baca, itu mewakili aspirasi PDIP yang begitu kecewa kan. Misalnya gambar ada yang orang menjilat pakai lidah gitu kan, kira-kira artinya adalah mampus kau para penjilatnya. Sekarang dia bukan penguasa lagi. Itu kan juga digambarkan mengapa ini diidentikan dengan Jokowi. Ingat topinya kan digambarkan seperti topi Raja Jawa seperti itu. Saya kira ini akan menjadi bola liar kembali bahwa Jokowi akan dilihat punya pengaruhnya. Politik itu kan pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruh Jokowi adalah uang bisa membuat dia mempengaruhi yang lain. Karena itu Kongres PDIP 2025 kan juga begitu siaga satu bagi PDIP, karena Jokowi masih punya resources ekonomi yang cukup banyak. Menjadi wali kota 1,5 periode, menjadi gubernur di Jakarta 1,5 tahun sampai 2 tahun, menjadi presiden 2 periode. Ingat nggak waktu Jokowi akan maju dalam Pilpres, 16 rekening Jokowi dan istrinya dipersoalkan. Nah, dipersoalan bahkan sampai KPK.
Apa iya sekarang orang-orang seperti Abraham Samad misalnya, yang dulu pimpinan KPK, tidak akan membuka rekening-rekening ini lagi? Saya kira dia sudah menjadi, dalam tanda petik, salah satu ikon-ikon oposisi. Dia akan berteriak lagi. Dulu kemana? Dia akan dituntut juga. Saya kira rekening Jokowi juga akan dibuka lagi. Belum lagi menurut saya, yang di luar dugaan Jokowi adalah FX Rudy itu. Saya kira dia adalah orang yang paling tahu tentang ijazah Jokowi. Dia yang paling tahu tentang ijazah Gibran, yang tidak pernah ada ijazah dua orang ini. Apakah ini tidak diperhitungkan oleh Jokowi? Saya kira juga nasib FX Rudy dalam tanda petik terancam, Bung. Saya kira itu yang membuat PDIP mengatakan bahwa kita harus siaga satu, termasuk mengawal kader-kader PDIP, terutama di Jawa Tengah. Tapi kan lebih dari 80, dari 80 sampai 100 pasangan calon kepala daerah kemarin yang menang, itu adalah orang-orang yang mendapat endorsement dari Pak Jokowi. Ya, karena itu awalnya diusung itu kan pada saat masih jadi presiden, Bung. Pada saat sebelum 20 Oktober, ya kan, masih ada pengaruhnya. Ya, tapi kan waktu Pilpres kemarin kan tetap di-endorse itu yang di Solo. Iya, betul. Kalau ini menjadi mesin politik, lebih dari sekitar 15% lebih dari kepala daerah itu menjadi mesin politiknya Pak Jokowi. Selama ini dia cuma mengandalkan Gibran sebagai wali kota dan kemudian Bobi sebagai wali kota. Sekarang ada 100 orang, Bang. Ya, itulah yang ingin diambil partai-partai politik, menawarkan Jokowi masuk. Masih punya pengaruh, punya resourcesnya menjadi raja-raja kecil, menjadi wali kota, bupati, dan lain-lain. Makanya PAN juga ingin supaya bahwa nantinya orang yang di-endorse oleh Jokowi diharapkan masuk ke dalam Partai Amanat Nasional. Ini langkah strategis PAN yang mungkin tidak terpikirkan oleh partai politik lain. Kalau sama saya terpikirkan, saya bukan elit partai. Ya. Saya selalu berpikir untuk cari kader-kader baru, apalagi yang dari independen. Iya. Ternyata memang kalau kita lihat partai politik itu sudah sangat pragmatis, mengambil elit-elit saja, kemudian ditawarkan menjadi kadernya. Ini kan simbiosis mutualisme gitu kan. Ya. Bahwa lo dapat keuntungan, gue juga dapat keuntungan. Siapa yang kemudian tidak akan dibidik gitu kan? Prabowo kan bilang kira-kira dia akan memimpin pemberantasan korupsi, dia akan menjadi panglimanya. Nah kalau kemudian dalam kasus Tom Lembong misalnya tidak punya partai politik, ya sudah dikoyok-koyok begitu, tidak ada perlawanan. Nah saya kira ini kebetulan menteri-menteri ekonomi secara resources itu sangat besar untuk logistik partai politik. Nah sekarang Partai Amanat Nasional menurut saya salah satu partai yang mungkin terkaya di luar Golkar, Gerindra maupun Nasdem gitu. Oke guys, jadi masalah rekening ini sebenarnya sudah ada sejak dulu guys, pada tahun 2014 kemarin. Namun pada saat ini lagi-lagi kembali mencuat guys. Jadi ada berita dari postingan kabinet oposisi 6890 tadi guys. Ini beritanya. Ini berita dari Limit News yang berjudul Warganet minta KPK dan PPATK periksa 16 rekening bank milik Jokowi dan istri. Mantan Presiden Joko Widodo dan sang istri Iriana Jokowi disebut memiliki 16 rekening bank di media sosial X dulu Twitter oleh akun oposisi 6890. Dilansir pada Selasa 7 Januari 2025, akun oposisi 6890 meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencek rekening tersebut. 16 rekening Jokowi sama bininya bisa lu cek KPK RI dan PPATK. Satu rekening nominal cukup besar, apalagi rekening lain, ya kan, Will? Tulis akun oposisi 6890 guys. Akun tersebut juga memberikan salah satu rekening untuk diperiksa KPK dan PPATK. BRI, KC, Mall, Ambasador, nomor rekening, bla bla bla, bisa cek ini Om.
KPK dan PPATK. Buka rekening 2015 masih dipakai saat ini. Cek nominal berapa, kata akun oposisi, guys. Jadi hingga Selasa 7 Januari 2025, postingan akun oposisi 6890 tersebut mendapat 77 balas dan 523 posting ulang, 1.000 suka dan 27.000 tayangan. Pada kolom balas, mayoritas warga tidak yakin jika KPK dan PPATK berani mencek dan membongkar rekening tersebut. Di antaranya, gak bakal berani manusia-manusia sampah ini menyelidiki rekening-rekening banknya sang majikan. Balas akun Firdausmo. Ngapain jauh-jauh ke Antartika? Ini udah clue. Berat ya, balas budi. Jatuhnya berapi-api, sekarang udah kekuasaan tertinggi masih tersandra, tinggal pilih mau jadi pahlawan sejarah atau cuma pecundang, kata akun Diogen Pingin, guys. Big win. Berharap apa sama institusi yang pimpinannya sudah dikondisikan. Terus akun @ekz bla bla bla. Kata KPK Gedibal Mulyono, mana berani berusuh dengan KPK, kata akun pribadi balas. Jadi itu, guys, memang sangat mengejutkan, dan respon dari warganet itu lebih banyak ke negatifnya, guys, soal penanganan dan pengusutan kasus soal rekening ini untuk dibuka atau tidaknya, guys. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.